والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Masih mengenai daripada bahwasanya dakwah yang pertama kali dakwahkan oleh al-anbiya wal mursalin adalah dakwah tauhid yang menyeru kepada tauhid al-uluhiyah. Nah, jadi tauhid uluhiyah itulah tauhid yang al-matlub, tauhid yang matlub, tauhid yang diminta dan yang diharuskan. Bahkan dakwah yang diajak oleh siapa? Oleh Rasul pertama kali yang diutus di muka bumi ini, Nuh alaihissalam, dakwah apa? At-tauhid. Nah, dakwah at-tauhid, sehingga tidak layak kalau bagi kita atau orang-orang yang setelah Rasulullah SAW meninggal, kemudian mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tauhid al-uluhiyah. Bahkan orang-orang yang mereka mengingkari, justru mereka mengembangkan, mendakwahkan, meluaskan tauhid ar-rububiyah saja, sedangkan meninggalkan tauhid al-uluhiyah. Itu keliru besar. Nah, kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi at-Tamimi rahimahullah ta'ala, arsalahu Allah ila qaumihi lamma ghalaw fis salihin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Nah, perhatikan, kepada kaumnya kapan? Ketika mereka ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh, menyanjung, bahkan mengibadahi, bahkan meminta sebagai wasilah perantara, sebagaimana sudah kita lewati dulu ya dalam kitab Nawaqidul Islam. Nah, bahwasanya sebagian orang seperti itu. Jadi mereka kalau meminta itu tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa khawatir kalau dirinya itu banyak dosanya, dirinya itu kotor, dirinya itu intinya bagaimana ya? Orang tersebut adalah orang yang tidak layak kalau seandainya minta langsung kepada Allah taala. Ini merasa dirinya itu ya, menurut dia. Padahal kalau dia itu merasa dia itu berada di atas al-haq, di atas tauhid, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah Taala itu dekat ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalil yang bisa memukul mereka dalam arti membantah mereka secara terang-terangan. Allah Taala itu dekat, tidak jauh, langsung saja. Nah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan untuk kalian. Langsung. Nah, tidak perlu pakai wasilah atau perantara. Tapi ketika kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ini waktu itu, hulu, mereka hulu, mujawazatul had, melampaui batas. Nah, sehingga mereka menyembah berhala-berhala, dan bahkan mereka menyembah makhluk yang mereka anggap orang saleh. Kuburan-kuburan mereka dibangun di atasnya. Untuk apa? Untuk jadikan tempat ritual-ritual dan semisalnya. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Jadi disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, dalam kitab beliau juga menyebutkan Bidayah wa Nihayah bahwasanya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, qaum Nuhin hum Banu Rasib. Banu Rasib. Banu Rasib, keturunan atau anak-anaknya namanya Rasib. Keturunan orang yang namanya Rasib. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab beliau apa? Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi Allah Ta'ala utus Nuh alaihissalam kepada kaum Banu Rasib ini. Ya, waktu itu mereka ketika orang-orang saleh, Waddan wa Suwa', atau yang semisalnya itu dalam Al-Quran itu apa? Meninggal, kemudian mereka bangun di atasnya apa? Bangunan-bangunan. Itu na'udzubillah ya. Hulu dalam berkaitan masalah ibadah, mereka hulu dan menyembah orang-orang saleh, dijadikan perantara-perantara yang bisa menghantarkan, mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala menurut mereka. Qala syarih, berkata asy-syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, jadi kata beliau al-ghulu huwa mujawazatul had. Ghulu itu adalah melampaui batas. Mujawazah itu melampaui, al-had itu batasan. Seharusnya dia menyembah hanya kepada Allah, akhirnya dia menyembah orang-orang yang tidak layak disembah. Seperti orang-orang saleh, para wali yang mereka anggap wali, dan bahkan di antara mereka menyembah apa?
menyembah bebatuan, pepohonan, batu, bulan, bintang yang tidak bisa bergerak, jamadat, benda-benda mati disembah. Nauzubillah ya. Nah, kemudian jaraknya antara Nabi Adam alaihissalam dan Nuh alaihissalam disebutkan ya, kurang lebih 100 qarn. Nah, 100 qurun. Ya, jaraknya kurang lebih 100 qurun. 100 generasi. 100 generasi, bayangkan 100 generasi. Padahal kita ketahui bersama bahwasanya satu generasi, satu qarn itu berapa tahun? 100 tahun. Paham ya? Jadi satu generasi itu 100 tahun umurnya. Satu generasi. Berarti kalau 100 kurun, berarti 100 generasi, tinggal 100 kali 100. Ya kan? Nah, 10.000 ya. Ewa. 10.000 tahun jaraknya itu, naudzubillah ya, dalam artian jauh sekali, sehingga Nabi Nuh alaihissalam adalah apa? Di samping dia nabiyan, beliau juga rasulan. Adapun Nabi Adam alaihissalam apa? Fakana nabiyan wa lam yakun rasulan. Nabi Adam alaihissalam nabi tapi bukan rasul. Kata beliau, qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wal ghulu bis salihin, dan hulu terhadap orang-orang saleh, berlebihan terhadap orang-orang saleh, huwa i'tiqadun annahum yanfa'un aw yadurrun min dunillah. Yaitu keyakinan bahwasanya mereka orang-orang saleh itu yang faun, bisa memberikan manfaat, aw yadurrun, bisa memberikan malapetaka atau bahaya min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, naudzubillah ya. Nah, itu. Kemudian inilah yang namanya hulu, keyakinan bahwasanya orang-orang saleh tersebut, hulu terhadap orang-orang saleh, meyakini bahwasanya orang-orang saleh tersebut bisa memberikan manfaat atau mendatangkan bahaya ya, tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala, min dunillah, tanpa atau selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang hulu terhadap orang saleh. Kata beliau, na'am mawaddan ila akhir hadil asma' rijal salihin, di dalam kitab yang lain disebutkan ya. Nah, maksudnya disebutkan dalam kitab yang lain atau dalam nuskah yang lain disebutkan, atau nanti masih kita lewati. Jadi orang-orang saleh yang mereka anggap itu dahulu namanya Waddan, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ya kan? Sebagaimana dalam surat Nuh itu kan. Nah, Waddan, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Nah, itu semua orang itu. Nah, kata beliau, hadi asma'ur rijal shalihin, katanya. Waddan, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, itu semua adalah nama-nama para lelaki saleh min qaumin Nuh, dari kaum Nabi Nuh. Bayangkan. Jadi dari kaum Nabi Nuh itu ada orang saleh, ada. Cuman mereka apa? Matu fi amin wahid. Mereka itu meninggal dalam 1 tahun. Paham? 1 tahun itu meninggal semuanya. Orang-orang saleh tadi. Nah, akhirnya bagaimana yang terjadi? Karena orang-orang saleh ini aslinya orang-orang saleh ini enggak ridho kalau disembah kalau seandainya masih hidup ya. Karena orang-orang saleh ini mereka menyeru manusia kepada tauhid juga, gitu loh. Nah, cuman ketika mereka meninggal, dalam 1 tahun meninggal semuanya serentak gitu. Nah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, fahazina qaumuhum. Akhirnya kaum Nuh ini sedih. Sedih alaihim, terhadap kematian mereka. Huznan syadidan. Dengan kesedihan yang sangat sedih. Orang-orang saleh kenapa meninggal gitu loh. Mereka sedih mereka. Faja'a syaitan ilaihim. Akhirnya ketika sedih mereka tidak menyandarkan kesedihan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersabar dan semisalnya, akhirnya apa? Faja'a syaitan ilaihim. Setan datang kepada mereka. Bayangkan ini. Setan datang kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Wa qala lahum, kemudian setan itu berkata kepada mereka, sawwiru suwarahum. Nah, ini bayangkan ini. Sawwiru suwarahum. Gambarlah gambar-gambar mereka. Maksudnya bikinlah patung mereka gitu loh. Paham ya? Jadi orang-orang saleh sudah meninggal itu disuruh bikin patung atau digambar seperti gambar-gambar mereka. Nah, setelah itu apa? Wansibuha ala majalisihim. Kemudian tancapkan gambar-gambar tadi itu. Gambar tadi itu atau patung-patung tadi tancapkan di majalisihim, di tempat-tempat duduk mereka. Min ajli, agar antadzakkaru ahwalahum, agar kalian tuh mengingat atau agar mereka tuh mengingat keadaan-keadaan mereka. Nah, fatanasyatu, akhirnya mereka semangat alal ibadah. Nah, ini bayangkan. Talbis, bisikan syaitan yang terkutuk yang berusaha apa? Menghancurkan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk jenis apa? Sumpah syaitan yang sudah benar-benar bersumpah atau menyesatkan. La aghwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya, katanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
kecuali hamba-hambamu yang terpilih, dalam artian yang mereka bertakwa dan juga mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sini, setan datang mengatakan apa? Gambarlah orang-orang soleh itu. Jadikanlah patung contohnya. Kemudian setelah digambar, tancapkan gambar-gambar ini di tempat duduk mereka. Agar apa? Agar manusia itu mengingat dia. Setelah mengingat nanti apa? Akhirnya semangat ibadahnya katanya. Nah, ya. Berikutnya apa kata beliau? Ja'ahum an tariqin nasihah. Seakan-akan syaitan ini menasihati ya. Nah, menasihati dengan nasihat yang terpercaya katanya. Bayangkan ini. Syaitan datang kepada mereka dalam bentuk apa? Nasihat, menasihati. Aku itu menasihati kalian. Daripada kalian sedih, sudah bikin ada foto. Dipoto, digambar orang-orang itu tadi. Setelah digambar, gambar itu ditancapkan di atas tempat-tempat duduk mereka atau kuburan-kuburan mereka. Setelah itu nanti kan orang akan mengingat. Nah, dari situlah syubhatnya. Setelah mengingat beribadah katanya. Wa huwa yuridu lahumul halak. Padahal syaitan itu menginginkan kepada manusia apa? Kebinasaan. Fakhada'ahum bihadil hilah. Akhirnya dengan apa? Dengan tipu daya inilah syaitan menipu manusia. Bayangkan. Nah, sehingga apa? Wa kanal insanu zaluman jahula. Yang namanya manusia itu asli dzalum jahul. Sangat bodoh dan sangat zalim aslinya itu. Sehingga dibikin seperti ini karena syubhat aja percaya. Ini bagi orang-orang yang tidak memiliki apa? Tidak memiliki ilmu yang kuat ya, seperti itu. Kemudian apa kata beliau? Wa'tabiru hadhi wasilatan sahihan. Kemudian setelah itu anggaplah gambar-gambar tadi itu, gambar-gambar orang soleh, patung-patung tadi, anggaplah itu apa? Sebagai wasilah sahihah, perantara yang benar, perantara yang akan bisa mengantarkan kalian dekat kepada Allah Ta'ala. Syubhat lagi. Li'anha tunasyitu 'alal ibadah, karena gambar-gambar tadi itu, gambar-gambar Waddan, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasra, gambar-gambar itu bisa apa? Bisa membuat kalian itu semangat dalam ibadah. Nah, ini bayangkan syubhatnya dari syubhat syaitaniyah. Na'udzubillah ya. Padahal Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama berapa tahun? Dakwahnya itu tidak hanya 500 tahun, lebih dari 500 tahun. Berapa? 950 tahun ya kan? Nah, 950 tahun beliau berdakwah ya, dan banyak di kalangan mereka yang tidak mau ikut ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan siapa itu? Anaknya sendiri. Ketika ditanya atau diajak Nabi Nuh alaihissalam naik perahu, apa mengatakan apa? Dia akan apa? Akan naik gunung katanya. Mau menyelamatkan diri dengan naik gunung, tapi tidak akan ada yang bisa menyelamatkan pada waktu itu, pada hari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam, istrinya juga seperti itu kan? Nah. Itu. Kemudian berikutnya kata beliau, fahada fi tahdhir min fitnatis suwar. Ini juga ada dalil peringatan dari apa? Dari fitnah gambar bernyawa. Memfoto dalam bentuk fotografer atau dalam bentuk video dan semisalnya TV dan semisalnya, jangan. Itu semuanya termasuk sarana kesyirikan dan juga sarana kemungkaran yang sangat besar, dan tahdiran atau larangan peringatan Rasulullah banyak sekali ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, apa itu? Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Hadis yang sahih yang riwayat Bukhari Muslim, hadisnya Abdullah bin Mas'ud itu. Sesungguhnya azab manusia yang paling besar azabnya dari kiamat adalah musawwirun, yang mereka menggambar dengan gambar makhluk bernyawa itu. Kemudian juga dalam hadis yang lain, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumil qiyamah alladziina yudahuna bi khalqillah. Sesungguhnya orang yang kena azab yang sangat pedih dari kiamat nanti adalah orang yang apa? Yang menandingi dengan ciptaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan hewan-hewan, mereka bikin tandingan dengan menggambar, bikin patung dan misalnya yang tentunya patung atau gambar yang bernyawa tadi itu. Hati-hati. Ancamannya berat. Kemudian juga Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih apa? La tadkhul malaikah baitan fihi surah wala kalb. Malaikat tidak masuk dalam rumah yang dalamnya ada surah, gambar yang bernyawa, gambar makhluk bernyawa. Tidak pula apa? Anjing. Dalam artian tidak pula masuk yang di dalamnya ada anjing. Barakallahu fikum. Jadi kita harus banyak berhati-hati dalam masalah gambar ini. Terus bagaimana kalau seandainya itu uang? Uang itu mau gak mau tetap harus ada di dalam rumah. Uang ini bagaimana uang? Uang ini kalau kita coret kepalanya, contohnya uang 100 ya, gambar Soekarno-Hatta itu ya. Uang 100-an itu gambar Soekarno-Hatta, kepalanya kita coret pakai spidol hitam. Tidak laku nanti uangnya. Terus bagaimana kita? Disebutkan para ulama, cara takhallus, berlepas diri dari perkara tersebut bagaimana? Kita berusaha semaksimal mungkin menyimpan benda-benda tersebut pada tempat yang tertutup. Selesai.
Selesai urusan. Karena itu perkara yang apa? Dalam artian hampir setiap manusia tidak bisa berlepas diri ya. Cuman caranya itu disimpan di dompet, disimpan di lemari, disimpan di tempat apa yang aman yang tidak terlihat di pandangan manusia. Jangan malah ditaruh di atas meja. Ya, taruh di atas meja, dibeberkan, kemudian ditampakkan kelihatan gambar kepalanya, jangan, itu bahaya. Jadi kalau uang atau paspor atau KTP yang kelihatan ada gambar bernyawa di situ, itu termasuk perkara-perkara yang mungkar. Kita yakin itu mungkar, cuman karena kita tidak bisa berlepas diri dari itu. Dalam artian kalau kita merusak nanti itu nggak laku, nggak bisa digunakan itu loh. Paham ya? Kalau seandainya bisa digunakan, kita jelas merusak, akan kita hapus. Tapi kan tidak mungkin ya kita hapus karena uang itu nanti nilainya akan berkurang dan tidak bisa digunakan. Sehingga apa? Bagaimana caranya takhalusnya? Caranya adalah kita berusaha semaksimal mungkin menyimpan barang tersebut di tempat yang tersembunyi. Nah, seperti uang tadi itu. Barakallahu fikum, itu tidak masalah. Atau KTP, paspor itu tidak masalah, disimpan tempat yang tersembunyi, yang tertutup, tidak nampak di hadapan manusia. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah, jadi harus berhati-hati seperti ini ya. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah gambar. Usahakan semaksimal mungkin. Sehingga sebutkan dalam hadis itu Ali bin Abi Thalib apa? La tada' suratan illa sawaitah, wala qabran musyrifan illa sawaitah. Illa tamastaha, la tada' suratan illa tamastaha, wala qabran musyrifan illa sawaitah. Nah, jangan kau meninggalkan gambar makhluk bernyawa kecuali kau apa? Menghapusnya. Terus bagaimana cara menghapusnya? Didatang dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya apa? Innamas surah hiya ra's. Gambar itu kepalanya itu. Fa idza quti'a ar-ra's dhahabat surah. Jika sudah diputus kepalanya, dihapus kepalanya, dihilangkan gambar kepalanya, hilang gambar yang lainnya. Paham ya maksudnya ya? Jadi gambar kepalanya itu kepalanya dihilangkan. Kalau bisa dihilangkan, dihilangkan. Kalau tidak bisa dihapus. Intinya tidak terlihat lagi kepala yang tersebut. Kalau cuma menutupi, paham ya? Contohnya sekarang ada gambar, kemudian ditutupin dengan solasi atau misalnya padahal gambar itu bisa dihilangkan. Jangan. Itu berarti kita masih menyimpan. Dalam artian masih belum menghilangkan. Karena apa? Karena faida quti'as sar, faida quti'at ar-ra's dzar surah. Diputus, dihilangkan kepalanya. Bisa dihapus. Nah, bisa juga apa? Ya, disobek, bisa juga di semisalnya. Itu kalau memungkinkan ya. Adapun yang tidak memungkinkan, ya, seperti gelas, piring yang ada gambarnya itu kalau bisa ditutupin bagus. Ditutupin dengan cat atau semisalnya yang kira-kira tidak nampak lagi. Adapun kalau bisa memungkinkan bisa dihapus, bisa dicoret, usahakan dihapus, dihilangkan, bukan ditutupin dengan solasi atau semisalnya. Karena itu nanti masih dalam keadaan kepalanya ada di dalamnya itu loh. Kepalanya masih ada di dalamnya. Barakallahu fikum. Jadi kita harus berhati-hati semaksimal mungkin karena malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada gambar makhluk bernyawa. Kata beliau di sini, kata beliau, "Fahadha fi tahdimin fitnatis suwar wa fitnatul ghulul fis shalihin." Di dalam sini ada peringatan tentang apa? Tentang berlebih-lebihan terhadap orang saleh itu enggak diperbolehkan. Wa haula'i nadharu. Mereka itu melihat di maslahatin juz'iyah, yang mereka lihat cuma permasalahan sebagian saja. Walam yantabihu lima yatarattab 'alaiha minal mafasid. Mereka tidak memperhatikan apa yang ditimbulkan. Mereka tidak memperhatikan apa yang ditimbulkan pada perbuatan tersebut berupa kerusakan-kerusakan. Fal insanu la yanzur ilal maslahah al-juz'iyah. Kata beliau nasihatnya bagus sekali ya. Hendaklah manusia itu tidak melihat permasalahan yang cabang saja. Jangan melihat permasalahan yang juz'iyah, yang cabangnya saja. Tapi apa? Kemudian dalam keadaan wayansal madhar al-azimah, dalam keadaan dia melupakan bahaya yang besar. Apa maksudnya? Dia kan pengennya apa? Pengennya biar selamat dan langsung dekat kepada Allah Ta'ala, menjadikan perantara orang soleh tadi. Dia yang dia lihat ini saja. Sisi lain dia tidak melihat. Kenapa? Karena seharusnya itu kan kita perhatikan itu perbuatan syirik. Perbuatan syirik yang harus kita tinggalkan, bukan malah kita masuk di dalamnya itu. Kata beliau, jadi hendaklah manusia itu melihat, tidak hanya melihat maslahah secara sebagian saja. Kemudian meninggalkan perkara yang membahayakan dirinya yang lainnya. Allati tatarattab 'alaiha fil mustaqbal. Jadi usahakan orang itu melihat mustaqbal juga, yang akan datang ke depannya bagaimana. Yang dilihat itu jangan yang sudah lewat sudah. Yang sudah berlalu jelas-jelas ya. Yang sudah berlalu sudah, yang terlewat. Kalau seandainya yang terlewat itu perkara yang jelek, perkara yang tidak bagus, kita bertobat dan tidak mengulangi lagi, selesai. Tapi perkara yang akan datang ini bagaimana untuk memperbaiki dan kita semoga dikasih hidayah untuk senantiasa berada di atas kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kata beliau, "Tsumma ahlaka qaumun Nuhin bitufan." Kemudian Allah Ta'ala binasakan kaum Nuh dengan tufan. Tufan itu angin apa? Angin yang sangat kuat. Angin yang dahsyat putarannya itu, ngeri. Fandarasat hadil asnam. Kemudian hancurlah berhala-berhala ini. Ila an jaa ahdut taghiyah.
Nah, ya, ila anja'a ahdut taghiyah, hingga datang masa atau generasi atau zamannya taghiyah. Nah, taghiyah itu maksudnya adalah raja yang apa? Yang dia itu melampaui batas, jahat sekali. Wa huwa malikun min mulukil Arab, yaitu dia itu raja-raja Arab waktu itu. Siapa namanya? Yuqalu lahu Amr ibn Luhai al-Khuzai. Perhatikan ini ya. Amr bin Luhai al-Khuzai ini termasuk salah satu orang Arab yang masukkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah, Mekah itu. Wa kana lahu sultan al-Hijaz. Waktu itu dia sebagai pemimpin di Hijaz. Hijaz itu kalau sekarang ya Madinah ya kalau salah ya. Itu. Dulu seperti itu keadaannya. Keadaan seperti itu sekarang. Dahulu seperti itu. Di bawah berhala banyak itu ya. Hampir kalau kurang lebih 360 berhala itu. 360 berhala. Sehingga ketika datang Rasulullah SAW, ketika Rasulullah menghancurkan berhala, apa yang katakan? Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang kebenaran, al-haq, dan hancurlah kebatilan. Karena sesungguhnya kebatilan itu memang akan hancur. Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi siapa tadi namanya? Amr bin Luhai al-Khuzai ini yang bawa berhala ke sekitar Makkah dan Madinah. Wa kana fi awali amri rajulan nasiyan ala dini qaumi. Waktu itu, perhatikan, waktu itu di zamannya itu ada seorang laki-laki yang lupa atau nasikan ala dini qaumi. Dia maksudnya ada seorang laki-laki yang masih berpegang teguh dengan agama kaumnya. Paham ya? Waktu itu ada seorang laki-laki yang masih berpegang teguh terhadap agama kaumnya. Walakin dhahaba ila Syam lil ilad. Syam itu sekarang ya, sekitar Suriah itu ya, Suriah. Kata beliau, dan waktu itu dia pergi ke Syam lil ilad untuk berobat. Ketika di Syam, fawajada anna ahla Syam ya'buduna al-asnam. Waktu itu orang saleh ini, orang yang masih berpegang teguh dengan agama kaumnya ini, dia pergi ke Syam, ternyata mendapati penduduk Syam itu menyembah berhala. Fadakhala fi fikrihi, akhirnya masuk dalam pikiran dia. Masuk pada pikiran orang ini tadi. Hadza syai', sesuatu ini. Jadi, kok orang di sini kok pada menyembah berhala sih? Masuk dalam pikirannya. Faja'a ila ahli Hijaz. Akhirnya dia datang kepada penduduk Hijaz, Madinah, wal Jazirah. Fada'ahum min asy-syirk, kemudian dia menyuruh mereka kepada kesyirikan. Ini hati-hati ini. Amr bin Luhai al-Khuzai ini di antaranya. Kemudian menyeru mereka, penduduk Al-Hijaz dan Al-Jazirah, diseru untuk berbuat syirik. Faja'a syaitan. Akhirnya datang syaitan, fa'arsyadahu ila mawatin asnam. Setan-setan ini ternyata apa? Setan ini akan menunjukkan kepada orang tadi itu. Menunjukkan ke tempat-tempat yang ada berhala-berhala. Allati kanat tu'bad 'inda qaumin Nuh. Berhala-berhala yang sudah terpendam, sudah di dalam tanah yang dahulu disembah oleh siapa? Oleh kaumnya Nabi Nuh itu. Setannya datang mengasih petunjuk, istilahnya wangsit gitu ya, mengasih petunjuk atau istilahnya sebuah arahan gitu kepada orang ini, bahwasanya di sana itu ada tempat-tempat berhala yang dulu disembah oleh kaum Nuh katanya. Wallati safa 'alaiha ar-ramal, yang sudah yang sudah hancur dan terpendam oleh pasir-pasir. Ba'da tufan, setelah setelah tufan, angin yang sangat kencang ya. Angin yang sangat kencang. Disifatkan anginnya bagaimana? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Dihancurkan dengan apa? Dengan angin tadi, semuanya hancur. Semuanya hancur dengan seizin Allah Ta'ala ya, atau semuanya hancur dengan sesuatu yang memang Allah Ta'ala izin itu hancur. Tidak terlihat kecuali rumah-rumah mereka saja. Dalam artian rumah-rumah bekas-bekas yang sudah dihancurkan tadi. Na'udzubillah ya. Fahatarahum, kemudian ternyata orang ini tadi setelah dikabari oleh setan, fahataraha, apa hataraha? Menggalinya. Orang ini menggalinya. Wa naqada anha, akhirnya menggalinya, kemudian apa? Kemudian mengambilnya, fastakhrajaha. Digali, kemudian setelah digali dibersihkan, diperbagus, akhirnya apa? Fastakhrajaha. Mereka pun juga akhirnya mengeluarkan berhala tadi. Wa waza'aha ala ahya'il Arab, kemudian orang tadi itu membagikan berhala yang dulu disembah oleh kaum Nabi Nuh, digali, dikeluarkan, diangkat, diambil ke atas, kemudian apa? Dibagi-bagikan ke kampung-kampung Arab. Ahya ini maksudnya adalah jamak dari hayyun. Artinya adalah qaryah minal qura. Paham ya? Bukan orang yang hidup, bukan ya? Karena orang yang hidup juga artinya sama, hayyun, ahya. Tapi di sini ahya ini maknanya adalah apa? Adalah al-qura. Jadi akhirnya dibagikan ke negeri-negeri Arab. Fantashara syirk, kemudian tersebarlah kesyirikan min dalikal waqt
dari waktu itu. Siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Na'udzubillah ya. Membawa berhala yang sangat sudah semula terpendam, dibisik ke syaitan, akhirnya digali. Setelah digali, dikeluarkan, akhirnya dibagikan ke kampung-kampung Arab. Wa kanat hadhil asnam al-mawruthah an qaumin Nuh hiya akbarul asnam. Dan berhala-berhala ini yang telah wariskan, maksudnya waris mewarisi itu dari kaum Nabi Nuh adalah apa? Adalah berhala yang paling besar. Wa illa, jika tidak demikian, falahum asnamun katsirah. Aslinya mereka juga memiliki berhala yang banyak juga. Hatta innahu kana haula Ka'bah. Perhatikan ini. Al-musyrifah, waktu itu di sekeliling Ka'bah musyrifah itu apa? Ada salsumi'ah wa sittuna sanaman. Berapa? 360 berhala. Nah, waktu itu sudah ada 360 berhala. Al-Lata wal Uzza wal Manat. Ada Lat, ada Uzza, ada Manat. Naam, as-salisatul ukhra itu yang ketiganya. Hiya akbaru asnamihim. Paham ya? Nah, jadi berhala-berhala yang paling besar mereka adalah Lat, Uzza, wa Manat ini. Paham ya? Nah, ini berhala-berhala itu dihancurkan kan? Dihancurkan oleh para sahabat. Di antaranya Khalid bin Walid, kemudian juga Khalid bin Walid, kemudian siapa? Ali bin Abi Thalib, kemudian beberapa sahabat yang lainnya. Sebagaimana sudah kita sebutkan atau sudah kita lewati pada Syarah Qawaidul Arba' Syekh Shalih Fauzan itu. Syarahnya Syekh Shalih Fauzan dalam Qawaidul Arba' sebutkan siapa para sahabat yang menghancurkan Lat, Uzza dan Manat. Nah, barakallahu fikum. Cukup sekian dulu, insyaallah kita besok membahas pembahasan berikutnya mengenai orang-orang saleh yang mereka agungkan siapa saja. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.